Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu azim. Ibu ketua yang baru, Masya Allah, kita punya ketua yang baru nih di Majelis Taklim An-Nur ini, sudah terpilih ya. Iya, ini mudah-mudahan ini jadi asbab An-Nur semakin baik lagi ya. Selama ini kan sudah sangat baik nih, semakin baik lagi. Adanya regenerasi, iya harus saling support, mensupport ya, menopang supaya apa? Kerja dakwah kita ini tetap berjalan dengan baik ya. Jadi belajar jadi MC yang baru ini menggantikan Bu Sri ya. Kalau Bu Sri ini MC kondang ya. MC kondang, apa-apa Bu Sri terus nih. Makasih Bu Sri, kemudian Bu Ketua yang baru. Dan seluruh ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur yang selalu semangat 6 tahun ini kita bersama-sama ini, Masya Allah. Selalu semangat dalam kebersamaan, semangat kita ngaji bareng-bareng, Masya Allah. Bukan waktu yang singkat ya, kita belajar ini. Tapi Alhamdulillah Allah kasih kesehatan kita semuanya, diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Mari kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapkan dirinya untuk berdoa, duduk iftirasnya terlebih dahulu, Insya Allah. Sta'id doa ibda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana puasanya Bu? Lancar semuanya? Ustadz datang ke sini tadi, Masya Allah, macetnya luar biasa ini. Pasar Wayah Halim ini udah kayak Jakarta ya, susah mobil bergerak. Tukang parkir aja sampai kebingungan. Ini mobil mau arah kemana nih? Bingung ya. Semuanya arah 4 penjuru penuh. Ini fenomena akhir Ramadan seperti ini Bu ya. Di mana-mana ini masjid-masjid mulai mengalami kemajuan ya kan? Pasar-pasar juga mengalami kemajuan. Masjid kemajuan daripada softnya semakin maju, pasarnya majunya makin ramai. Masya Allah. Di masjid-masjid ini kita disuruh pakai masker ya. Di pasar-pasar ini empet-empetan banyak sudah yang nggak pakai masker. Masya Allah. Sedih juga ya, tapi mudah-mudahan kita dijaga semuanya dari COVID-19 ya Bu ya. Ya, selamat datang Tati, silakan. Nah, kita ini merupakan pertemuan terakhir kita ya. Di Ramadan 1442 Hijriah ini. Karena minggu depan
Kita sudah lebaran ya? Belum? Kamis ya? Masih ketemu lagi nggak kita? Atau sudah libur? Sudah nggak? Nah, sudah paham, ibu-ibu pasti sudah bikin rendang gitu kan? Setelah lebaran lagi ya kita ketemu ya. Berarti betul hari ini pertemuan terakhir kita. Selamat bergabung juga buat yang ada di Facebook, YouTube. Ini sudah bergabung juga, semoga dari Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran nih hadir nih, Pring Sewu ya. Insyaallah mudah-mudahan sehat semuanya. Oke, pagi hari ini kita ngaji lagi. Ini fenomena yang terjadi akhir-akhir Ramadan ini, Bu. Kita kan sedang mengejar malam Lailatul Qadar, Ibu ya. Pada ada yang itikaf di masjid nggak ibu-ibunya? Ada? Nggak ada ibu-ibunya ya? Bapak-bapaknya aja ya. Siapa tahu di Masjid An-Nur ini kan terkenalnya ibu-ibunya suka sholat berjamaah di masjid kan? Siapa tahu pada begadangan juga di masjid, nguber gitu ya, malam Lailatul Qadarnya di masjid ya. Nggak ya, di rumah ya, Bu ya? Ya, di rumah sambil ibadah sama saja, karena malam Lailatul Qadar ini sesungguhnya bukan hanya didapatkan sama orang-orang yang di masjid saja, bisa saja orang yang ibadah di rumah seperti ibu-ibu, asalkan dia khusyuk dia bisa juga dapatkan. Perkara kita mendapatkannya seperti apa itu sudah rahasia Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau emang kita menjadi calon penerima malam Lailatul Qadar, sudah ada garis tangannya, maka kita bisa mendapati itu ya. Maka kita terus berdoa biar kita menjadi salah satu alumni yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, Bu. Karena siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, hidupnya setelahnya akan berubah menjadi beruntung dan berkah. Ini, Bu, ya. Ibadahnya seperti 83 tahun, seperti Nabi Samson. 83 tahun, 1000 bulan dia ibadah. Maka semangat kita menjalankan ibadah Ramadan yang tinggal sedikit ini lagi. Yuk, kita lanjutkan kembali ngaji kita. Jangan sampai ya, Bu ya, bikin kue, ngecat rumah ini sampai batalin puasa ya, Bu ya. Jangan, apalagi kalau sudah ibu-ibu udah sepuh-sepuh ini udah tinggal nunggu cocong aja, ngasih tahu sama cocong. Bikin kue, Cung. Ngecat rumah, Cung. Nggak usah repot-repot lagi, nggak ada minta sama cocong. Nggak usah repot-repot lagi yang pusing-pusing. Nggak ada lagi minta sama Allah, memang harusnya seperti itu ya. Minta agar diberkahi. Bukan masalah rumahnya yang baru, tapi bagaimana nanti akhir Ramadan hati kita menjadi baru. Seperti ulat yang jadi kepompong terus jadi kupu-kupu, berubah dia. Jangan kayak ular ya, Bu ya. Ular nggak berubah hidupnya. Maka kita harus berubah. Dulu menjijikkan, sekarang jadi yang indah begitu. Nanti Ramadan berakhir ya, Bu ya. Tinggal seminggu lagi, Bu, lebaran kita sampai. Banyak orang yang sekarang ini yang diingat lebarannya ini. Seharusnya yang diingat, waduh mau berakhir ini, kita mau pisah sama tamu agung Ramadan ini. Yang harusnya diingat itu, amalan nanti menjadi biasa lagi, menjadi standar lagi. Kalau Ramadan, amalannya dilipat gandakan ya. Kita mau berpisah itu dengan Ramadan, sedih kita harusnya ya. Bukan malah senang ya. Bahagianya bahagia terharu gitu loh, Bu. Malam takbir itu terharu kita, makanya banyak orang yang takbiran itu meneteskan air mata. Satu memang senang dia berakhir kewajibannya puasa Ramadan, tapi satu sisi dia juga sedih. Kenapa Ramadan berakhir? Karena orang itu, kalau orang yang soleh itu kepingin setiap bulannya itu kalau bisa Ramadan itu. Karena suasana Ramadan berubah ya, Bu ya. Dari mulai maghrib pertama kali deng malam 1 Ramadan itu suasana sudah berubah itu. Keadaan hati ini kayak kepingin lebih baik gitu loh. Ini cara ciri-ciri bagaimana setan iblis ini diikat tuh kayak gitu. Orang kepingin berbuat kebaikan semuanya. Maka setan iblis itu diikat, kita lebih baik ini Ramadan ini dibandingkan sebelum Ramadan. Kalau Ramadan kita masih melakukan keburukan, apalagi di luar Ramadan kita banyak keburukannya. Maka Ramadan ini minimal mending lah, lebih mendingan karena setan iblisnya diikat ya. Oke, kita buka hari ini ngaji kita. Ustadz mohon maaf tadi sempat terlambat sedikit karena Ustadz acara webinar tadi sama Gus Muafik ya. Sama Gus Muafik bareng Pak Rektor UIN, kemudian bareng sama Kepala Dirnar Porba ya. Polda Lampung, kemudian bareng sama teman-teman MUI, Gerakan Nasional Anti Narkoba Kota Bandar Lampung juga ya. Nah, ini barusan selesai tadi jam 10 kurang 15 Ustadz pamit. Ternyata di jalan tidak sesuai dengan prediksi. Molor 10 menit tadinya ya. Masya Allah. Jalannya penuh. Nggak jalan yang sepi, nggak jalan yang rame-rame semua hari ini. Masya Allah. Nggak tahu pada mau kemana itu. Kita berdoa aja mudah-mudahan mereka persiapan mau sholat zuhur ya, Bu ya. Iya. Kan kita harus berbaik sangka ya. Sampai surat apa kita? Yuk.
Sabar ya pemirsa yang ada di ini, kita cari dulu. Apa? Ayat Bu Sri, mana catatan khususnya? Baca saja hari ini dulu. Kita tafsirkan itu. Al-An'am 158. Sri mau masuk terus, Ustadznya nggak masuk aja Bu Sri masuk. Rajin Bu Sri ini. 158 ya. ya. Baik, Ustadz baca terlebih dahulu di awal, nanti Ibu boleh melanjutkan karena ini bisa dapat satu ayat lah insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intadiru inna muntadirun. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha wa man jaa'a bisyai'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Silakan Bu, di sebelah kanan dulu, silakan. Qiyamam ya, idgham bihunna. Millata Ibrahim hanifa. Ibrahim hanifa, jangan hanifan, hanifa karena dia waqaf berhenti. Kalau lanjut baru hanifau. Ya. Oke, berikutnya
Oke, bagus sekali. Silakan. Ya, ini yang kita baca setiap kali sholat ya. Lanjut. Taksibu kullu, kalau pendek dia nyamber taksibu kullu. Gak boleh berdengung. Marji'ukum fayunabbi'ukum. Nah di situ baru ya. Selain itu gak boleh berdengung. Ya, terakhir. Oke, kita mulai dengan ta'awuz bareng ini. Berikutnya kita masuk surat Al-A'raf ya. Boleh dimulai dari ta'awuz dulu. Ya, sod, jangan sod. Ya, sod, alif lam mim sod. Ya Bu ya, jangan sod. Sod, huruf sod, bukan kolkolah ya Bu ya. Memang huruf ujungnya dia sudah seperti dal ya, sod. Huruf sod, bukan shot. Kalau shot celana pendek. Ya, shod. Oke, lanjut. Ya. Berikutnya, insyaallah. Iya. Ayat 4. Faja'aha, janya 5 sampai dengan 6 harokat. Bayatan idhar. Baik, lanjutnya. Qalu, konya panjang 2 harokaf, mat tabi'i
Iya. Tuh ayat 5. Sekarang ayat 6. Iya. Ayat berikutnya. Iya. Wal waznu. Ibu kelewat satu ayat itu sebelumnya. Baik. Anfusahum. Ikhfa tu berdengung setepis daripada rambut kita. Anfusahum. A-nya panjang, B-nya pendek. Oke. Hah? Oh gitu, boleh Bu, silakan. Ma'is, shin besar ujungnya. Tashkurun, shin besar, tashkurun. Masya Allah. Ayo silakan Bun. Klop dia. Ya, udah Maulid sudah datang, alhamdulillah. Silakan Bun. Ya. Kola. Ya. Ini Bunda Mulid closingnya nanti paling akhir nanti udah muter balik lagi. Ya.
Suaranya kerasin dikit karena mic-nya ini nggak terdengar nih. Aidihim wa min khalfihim, terang. Khalfihim. Ya. Ya, berikutnya. Ya, terakhir Bunda. Terakhir, waya Adamus fakulamin Masya Allah, sadaqallahul azim. Ayo. Masya Allah, ini ngaji momen terakhir kita ini. Allah kasih mudah-mudahan dikasih sehat kita semuanya ya Bu ya. Karena memang masa-masa akhir Ramadan ini masa-masa yang sangat berat kita dalam ujian-ujian semuanya. Ada yang sudah mulai mikirin THR untuk anak cucunya, berat pikirannya. Ada yang mulai mikirin bagaimana mau masak apa, anak nggak pulang nih kepikiran sendiri. Pada pulang nggak anak-anaknya? Ada yang nggak pulang? Apa rasanya Bu, anak-anak nggak pulang Bu? Nggak boleh mudik ya? Sebagiannya memang masih ada yang tetap mudik ya. Karena kalau bahasa kuncinya kayak gini, Bunda sekalian. Lebaran tahun depan masih ada. Tapi orang yang kita cinta belum tentu ada. Nah, itu prinsipnya. Maka berat memang kalau kita nggak mudik, nih berat tahun ini. Karena besok kalau nggak salah ya terakhir ya, boleh ya. Besoknya sudah close ya untuk Sumatera Jawa ya. Nah, maka berat kita. Maka yang masih punya orang tua sebisa mungkin ini dirajut silaturahimnya ini betul-betul. Jangan sampai tidak dapat silaturahimnya. Memang sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada Zoom kita bareng-bareng, tapi tetap aja berat rasanya ya kalau nggak mudik itu. Karena memang sudah menjadi tradisi. Terkadang kita juga sebagian mungkin pencapaian daripada kinerja setiap tahun itu diukurnya ketika Ramadan inilah. Akhir Ramadan biasanya orang yang bekerja setahun itu mereka kepingin juga ya berkhidmat kepada keluarganya setahun sekali, pengen traktir, pengen beliin apa, pengen ngasih apa. Syawal itulah biasanya. Makanya Ramadan ini menjadi tolak ukur sebenarnya setahun yang lalu diri kita seperti apa. Kalau ada yang mujur tahun ini dia bisa berbagi, bisa berlebih-lebih, tandanya Allah sayang sama dia. Tapi bagi yang saat ini belum bisa berbagi, sedih, ekonomi sedang menurun, sedang payah, sedang susah, sedang ada banyak masalah, jangan sedih juga, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Bisa jadi itu adalah bentuk daripada sayangnya Allah kepada kita, sehingga tahun ini kita lebih khusyuk daripada ibadah puasanya. Inilah cara Allah ya, membuat kita ini selalu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Nah ya, oke, ibu-ibu sekalian, ini kita sudah sampai di ujung daripada Ramadan, babak final. Namanya babak final ini, pesertanya tadinya semifinal banyak Bu. Kalau sudah masuk babak final ini pesertanya sudah semakin sedikit. Yang ngaji ini juga alhamdulillah kalau kita standar ya, stabil ya Bu ya, benar ya.
nggak berubah-ubah dari tahun ke tahun, masya Allah. Ibu-ibu inilah yang semakin setia. Cuma Ustadz berpesan, diajakin teman-teman barunya Bu. Nanti awal daripada Ramadan nanti berakhir, Syawal artinya meningkat. Saya kepingin nanti ini Bunda Maulid kan sudah mempersembahkan yang terbaik nih untuk An-Nur nih. Ya, Bu Ketua yang baru melanjutkan perjuangannya menjadi lebih baik lagi. Bu Ketua ini waduh nih abot ini ngelanjutin perjuangannya benar. Bisa asal ada topang menopang ya, saling support, insya Allah lebih baik lagi An-Nur ini. Karena An-Nur ini sudah skalanya ini udah nasional ya, An-Nur ini ya. Sudah sering tampil di TV nasional kan waktu itu kan? Hadir di acara siapa waktu itu? Datang ke Indosiar apa kemana waktu itu? Oh belum ya. Masya Allah. Ya, kita coba artikan terlebih dahulu. Ustadz akan coba bacakan artinya tadi surat Al-An'am ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Nih Bu, dengerin Bu, orang-orang kafir Bu, mereka juga ngomong seperti ini. Ya kan kakek saya, buyut saya, ya, bapak saya juga sudah seperti itu, sudah nggak taat sama Allah. Mereka kan lebih duluan seperti itu. Ya, orang-orang terdahulu saja sudah mendustakan. Kenapa Allah tidak berkehendak kepada sesepuh-sesepuhnya dulu begitu? Jadi kalau supaya sekarang dia nggak kayak gitu ya wajar saja. Mereka nganggapnya seperti itu. Padahal yang namanya hidayah ini Bu, hidayah ini bisa dicari Bu, harus diperjuangkan. Ya. Kalau orang ini berpikir dengar suara azan dia bergetar hatinya, dengar orang ngaji ini bergetar hatinya, ngelihat orang berbuat kebaikan dalam Islam bergetar hatinya, dia harus berpikir, apa ini agama yang benar? Dia menyaksikan bahwa Tuhan itu sesungguhnya hanyalah satu, Allah ya. Mana mungkin Tuhan kok lebih daripada satu misalkan kan? Kalau emang dia bisa melihat seperti itu, dia harusnya berpikir, mendapatkan iktibar ya, karena ini kelompoknya terbatas. Kalau ada yang non muslim mendengar ya berpikir, apa iya ini agama ini, Islam ini memang benar ya? Harusnya mikir kayak gitu sehingga hidayah itu turun. Jangan menyalahkan nenek moyangnya. Oh, nenek moyang saya, datuk saya ke atas juga sama aja, yang nyembahin adalah bukan Allah yang disembah misalkan. Jangan. Harusnya dia berpikir kenapa? Karena hidayah itu datangnya itu dicari, dijemput. Makanya kalau dia melakukan seperti itu, dikatakan sama Allah di garis bawah di sini, sesungguhnya kamu tidak lain hanya berdusta. Ngobau dia Bu. Terkadang orang itu dapat hidayah dalam hati tapi nggak mau ngambil dia, gengsi, PL. Maulah, apa saya masuk Islam? Padahal dia tahu Islam itu baik, akhlaknya baik. Orang-orang muslim, non muslim dulu, orang-orang kafir Quraisy itu melihat adab daripada Rasulullah, kebaikan Rasulullah itu juga dulu melihat. Alangkah mulianya Rasul, betul agama kamu ini wahai Nabi Muhammad ya. Tapi kami ini apa ya, gengsi kalau mau bergabung. Seperti pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Awalnya dia mendukung, di akhir dia nggak gabung, nggak closing. Kenapa? Karena gengsi. Maka rendahkan itu semuanya, jangan sampai ikutin keinginan kita, malah kita tersesat selama-lamanya. Na'udzubillah. Katakanlah Allah memiliki hujah, mempunyai hujah yang jelas, lagi kuat. Maka jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Jadi kalau sudah kehendaki, mudah bagi Allah Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu sekalian, kalau Allah mau menghendaki seluruh makhluk yang jumlahnya 7 miliar ini bernama manusia ini beriman semua sama Allah, bisa Allah itu. Jumlah manusia sekarang ini kalau nggak salah kan 7 miliar tuh. Ya, sebagian hampir 1 miliarnya ada di Cina sama India. Tuh yang besar-besar di situ. Sisanya tersebar seluruh dunia. Seperti itu, ya kan? Kalau Allah mau semuanya menyembah Allah, ya kan? Mudah bagi Allah memberikan hidayah, satu persatunya tiba-tiba beriman semuanya kepada Allah. Tapi dari awal pertama kali diciptakan bumi, itu memang sudah ada yang nakal, sudah ada yang bandel, ya kan? Sudah ada yang memang ngeblenyon, ya. Bagaimana kisahnya anak daripada Nabi Adam, ya, yang sudah dia membunuh Qabil dan Habil itu, kisah pertama kalinya. Bagaimana si Qabil ini membunuh saudara laki-lakinya karena berebut daripada pasangan hidup, ya. Si Qabil ini nggak suka kalau mau disilangin dengan saudaranya si Habil.
Ya, dia kepinginnya sama saudara kandungnya, kan nggak boleh. Kalau dulu kan manusia masih sangat sedikit, maka sistem pernikahannya dengan cara silang. Nggak mau dia. Saya lebih tertarik sama yang lahiran bareng sama saya ini, lebih cantik gitu mungkin ya. Nggak mau dia. Akhirnya dibunuh pertama kali si Qabil. Disitulah letak keturunan pertama kali dari Qabil itu menjadi buruk sampai dengan sekarang. Ya Pak ya, Bu. Jadi memang sudah ada dari sononya. Kalau Allah mau semuanya lurus. Tapi kan ingat, Allah ciptakan bumi kita ini, Allah ciptakan juga langit, Allah ciptakan juga surga dan neraka, dan semuanya harus diisi. Ya, jadi ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Kita masuk kategori mana? Bisa jadi kita kategori yang tengah-tengah. Baiknya kita ada, maksiat kita juga banyak, dosa kita juga banyak. Inilah manusia. Manungso. Menus-menus tempatnya dosa, ya. Tempatnya salah kita. Al-insanu mahlul khoto'i wan nisyan. Ustadz ini bisa jadi orang yang paling banyak salahnya. Ditutup saja aibnya sama Allah. Kalau dibukakan Ustadz nggak berani ngajar di sini, ya kan? Kita ini manusia yang penuh salah, dosa, hilaf kita ini banyak sekali. Karena Allah menutup aib kita. Ya, kalau nggak ditutup kita nggak berani kemana-mana, Bu. Malu kita, malu dengan gelar kita, malu dengan jabatan kita, malu dengan diri kita, malu dengan tetangga kita, malu dengan pasangan kita, malu semua kita. Kenapa? Terlalu banyak dosa kita yang ditutupin sama Allah. Maka mumpung Allah masih berikan hidayah kepada kita, ini dijaga betul-betul ya Bu ya. Dan jangan lupa ini, ajakin teman-temannya untuk ngaji. Ya kan? Saya ingat Ustadz ini memang cuma separuh aja nih yang terpakai di Masjid An-Nur ini. Ustadz belum pernah mengalami ini di Masjid An-Nur ini. Pengajian Ustadz ini, Ustadznya depan sana itu, ya kan? Pesertanya sampai jalan sana itu belum pernah. Ustadz punya harapan juga ini. Nanti dilanjutkan lagi, diajakin teman-temannya. Jadi pasang target. Saya mau ajakin teman saya yang inilah, si Fulan, binti Fulan. Didoakan malam hari kita tahajud doa, ya Allah. Aku sudah dapatkan hidayah ngaji ya Allah. Saya yakin teman saya ini juga mau ngaji. Cuma kendalanya mungkin bisa jadi nggak punya duit, nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, malu, nggak bisa ngaji mungkin sulit. Ya Allah berikan hidayah sehingga dia tergerak, hatinya terketuk untuk ngaji. Gitu ya Bu ya. Didoakan. Jangan mau sukses sendirian, jangan mau berhasil ngaji sendirian. Ajak teman-temannya. Jadi saya ngajak ini, ibu ini. Ada musyawarah harian sehingga peserta daripada majelis taklim kita bertambah terus. Ya, nggak stuck begitu saja ya. Insya Allah ya. Ya, Allah itu punya hujah yang jelas ya. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedangkan mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Jadi nenek moyang mereka itu pernah bilang, Allah sudah mengharamkan makanan-makanan bagi kami. Suruh buat saksi itu orang-orang itu. Ya, kalau emang nggak bisa mendatangkan, jangan ikut-ikutan. Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Yang diharamkan itu riba, ya kan? Allah itu mengharamkan daging babi. Yang lain-lainnya dihalalkan sama Allah. Yang diharamkan bangkai, nanah, darah. Yang lainnya dihalalkan sama Allah. Ya. Umat-umat terdahulu ini banyak orang-orang yang mereka akhirnya tidak makan apa yang disuruh Allah makan. Tapi banyak juga mereka akhirnya yang memakan apa yang dilarang sama Allah. Anjing, babi itu sudah dilarang untuk dimakan, tapi masih dimakan sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak sesuai dengan koridor yang Allah berikan kepada kita. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Bu, ini yang diharamkan sama Allah, jangan mempersekutukan sesuatu dengan dia, dengan Allah. Apa yang kita hati-hati banget ini? Nah ini Bu, ajarkan kepada anak cucu kita bahwa yang ngasih makan ini adalah Allah. Ibu-ibu jangan coba-coba mempersekutukan Allah. Dengan cara apa? Icak-icaknya kayak nggak tahu. Nah kalau ayah kamu nggak kerja, kamu mau makan apa nak? Nah ini mempersekutukan Allah ini dengan yang namanya pekerjaan ini, hati-hati Bu. Ayahnya mau berangkat kerja, suaminya mau berangkat kerja, anaknya gandulin, ya nggak boleh kerja ya, adik masih mau kepingin sama ayah. Apa kata ibunya? Nah kalau ayah nggak kerja nanti kita makan apa? Hati-hati nih, bahasa-bahasa seperti ini mempersekutukan secara kecil. Karena sesungguhnya Allah mampu memberikan itu yang namanya rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Ya, dengan bekerja, manusia bekerja, Allah kasih itu hajatnya, bisa dia dapatkan. Dengan bekerja nggak dapat uang ada orang yang punya pekerjaan bagus, ya kan, tapi akhir bulan dia nggak dapatkan keuntungan, dia malah mendapatkan kerugian. Tapi ada orang yang nggak bekerja, orang sakit tuh di rumah sakit tuh nggak kerja, ya gak?
Akhir Ramadan kayak gini orang yang sakit di rumah sakit ini dibesuknya semakin banyak. Apa doanya? Oh mbah, bu, undang mari. Ya lebaran diluk meneh, ya enggak? Ayo sembuh, jangan sakit ya, harus kuat ya. Disemangatin dia. Orang yang sakit itu nggak bisa ngapa-ngapa. Nah, iya, udah nggak karu-karuan dia. Malah dibeliin baju baru dia. Sembuh ya bu, ini pakai baju barunya nanti kalau sembuh. Kebayang bu, selama dia sehat belum tentu dia beli baju baru. Begitu sakit, malah kebeli baju baru. Ya, selama sakit jarang dia makan roti. Begitu sakit roti datang udah kayak toko penuh, ya nggak? Penuh itu buah-buahan, ya nggak? Iya seperti itu. Selama ini dia nggak punya duit, aduh duit kok susah. Begitu dia sakit, amplop pada datang itu, ya nggak? Tapi pertanyaan ada nggak yang mau sakit? Kan nggak kepingin. Itulah keadilan Allah, ya kan? Allah mampu memberikan dengan rizki itu dengan pekerjaan atau tanpa pekerjaan. Ya, inilah kalimat la ilaha illallah keutamanya di situ. Ada lagi kisah misalkan, yang namanya membawa orang sakit itu ya ambulan, ya kan? Ambulan itu membawa orang sakit berhajat kepada Allah. Ya, sementara Allah membawa orang sakit itu tidak berhajat kepada ambulan. Jika Allah berkehendak dengan ambulan mampu orang sakit itu dibawa, ya kan? Tapi jika Allah berkehendak dengan ambulan malah nggak kebawa. Oh bisa Ustadz, ambulan memang itu bawa. Bisa jadi dia saking kebutnya itu ambulan, ya kan? Oh ambulannya malah tumburan. Ya enggak? Penyot dia, supirnya luka. Misalkan, supirnya nggak bisa bawa, ambulan yang tadinya bisa untuk membawa jadi tidak bisa untuk membawa. Bisa difahami nih Ibu? Bahkan jika Allah berkehendak tanpa ambulan malah bisa ngebawa ke rumah sakit. Tiba-tiba aja sepeda yang tadinya nggak ada fungsinya untuk orang sakit ya, dilanya dalam kondisi darurat tidak ada satupun yang menolong. Udahlah naik sepeda aja. Sepeda malah jadi bisa yang menolong itu orang berangkat ke rumah sakit. Ini adalah keyakinan yang harus kita luruskan. Maka ibu-ibu tanamkan kepada cucunya, selamat datang Bu Ros. Kakak Ros sudah datang. Kalau ketiduran Bu. Bunda udah sampai sini pulang lagi ya. Berarti Ustadz belum datang, Bunda udah di sini ya. Rajin betul beliau. Subuh ya. Habis itu ketiduran. Masya Allah. Masih bersyukur masih bangun, alhamdulillah ya. Karena banyak yang bangun tidur siang hari ini nggak bangun lagi Bu, bangun-bangun ditempelin udah dengan kapas. Loh ini kenapa? Mau ngomong sudah nggak bisa dia. Dilihatnya, oh saya sudah diikat ini pakai kain mori, sudah jadi pocong. Mati saya ini rupanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya bisa nangis saja. Ya Bu ya, saya berpesan kepada ibu-ibu, tolong ajarkan. Kalau ngasih jajan sama anak cucunya Bu ya, nih saya kasih trik ilmunya. Kalau berikan mainan misalkan, dibeliin misalkan apa? Ibu suka beliin mainan apa? Tembak-tembakan, mobilan, ya kalau sama cucunya, atau ngasih uang. Bilangnya apa? Ini rizki dari Allah. Begitu Bu. Jangan bilang ini rizki dari ayah. Ya, jangan kasih tahu itu. Ini rizki dari Pak Bos. Jangan Bu. Yang ngasih rizki ini Allah. Kayaknya sepele itu Bu, tapi ketauhidan anak kita ini tercoreng Bu. Apa kata kita yang baik? Nah, Cung, ini rizki dari Allah, titipkan kepada ayah kamu. Nah, gitu. Ya, rizki itu dari Allah. Ya. Terkadang kita ini kebiasaan kita, sampai kita ajarkan, ya, kalau ayah nggak ngebeliin, gimana kita mau bisa beli? Ayahnya jadi Tuhan, jadinya pengganti Tuhan. Makanya banyak orang yang meninggal dunia suaminya stres dia. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bertindak berikutnya. Akhirnya apa? Begitu ada yang menolong dia, wah datang nih Tuhan yang baru kata dia kan. Suami baru ini dianggap Tuhan yang baru seperti itu. Karena ini ada harapan baru. Maka hati-hati Bu. Maka seorang suami ketika meninggal dunia, seorang istri yang kuat ini, mohon maaf nih, biasanya suami kan meninggal dunia duluan ya Bu ya. Kebanyakan ya Bu ya. Kebanyakan gak sih? Iya, kadang-kadang saya juga berpikir kenapa ya laki-laki ini sebenarnya makan, kadang-kadang disuapin sama istri, ngambil aja diambilin ya Bu ya, baju jarang nyuci ya nggak, mau tidur dipijitin ya di suami kok, tapi kok cepet mati gitu ya. Sementara ibu kerjanya keras dari pagi sampai dengan sore, orang lain udah pada tidur, ibu masih cuci piring malam hari, mana ibu turun mesin segala macam kan, anaknya 1, 2, 3, 4, 5, tapi kok umurnya panjang-panjang gitu loh. Tapi kenapa laki-laki kok umurnya kebanyakan, kok para suami kok pendek-pendek? Ibu tahu apa penyebabnya? Tahu nggak? Tahu nggak Bun apa penyebabnya Bun? Dengerin Bu, laki-laki ini tampaknya mudah, hidupnya berat Bu. Laki-laki itu memikul dosa dari apa yang dia pertanggungjawabkan, istri dan anak perempuan.
Ya. Jadi kalau suami ini cepat mati wajar, tampaknya aja kita ini gagah, perkasa, hebat, ngerem. Kalau sekali ngomong harus dengerin ya. Tapi kenapa kita banyak mati duluan? Karena kita menanggung beban berat daripada istri. Istri melakukan dosa, istri melakukan maksiat, buka hijab, segala macam ya. Itu dosanya kena ke suami, dan tanpa kita sadari kita sedang mengurangi jatah suami kita ini umurnya. Suami kita, suami ibu-ibu. Saya kan nggak punya suami. Ya kan? Suami ibu-ibu ya. Sebagai yang sekarang ini suaminya sudah meninggal 10 tahun, ibu-ibunya masih sehat aja gitu loh. Siapa yang sudah lebih daripada 10 tahun? Nah tuh Bu Alimin kan masih cantik Bu Alimin ini. Kalau dilepas sendirian masih bisa dapat bujang beliau nih. Oh gitu. Iya, makanya itu wanita ini Masya Allah Bu, ajib jadi perempuan ini Bu ya. Makanya kesempatan untuk berbuat dosanya juga banyak. Ya kan? Kalau sudah suaminya meninggal dunia itu juga ujiannya berat juga. Nah, maka ajarkan kepada anak cucunya ini Bu perkara tauhid yang benar. Ya, nah yang ngasih rezeki ini Allah, ya. Yang ngasih makan ini Allah, yang ngasih minum ini Allah, yang ngasih mainan ini Allah. Tapi kan kalau ayah nggak bekerja, hilangkan kata tapi. Tapi ini Bu bahasa yang sangat fatal. Contohnya, misalkan ibu punya anak gadis. Ya kan, anak gadis ini mau dijodohin, mau nggak? Mau dijodohin sama orang yang kaya, raya, tinggi, besar, putih, jambangan, ganteng. Anaknya gadis ya, duitnya banyak, ya, pejabat besar, ya, orangnya baik, soli, dengan yatim piatu dia penyayang, ya, tiap hari dia ngeluarin zakat 1 miliar, zakatnya aja 1 miliar misalkan. Nah ini mau dijodohkan dengan cucung atau anak ibu, mau nggak ibu? Pasti mau semua kan? Nah, pertanyaannya orang itu mau nggak gitu kan? Orang itu mau, bisa jadi mau muntah kan, nggak mau dengan kita. Nah tapi ada kata tapi di belakangnya. Bagusnya kayak tadi itu, tapi sudah mati. Ibu mau? Nggak mau, segagah apapun itu nggak mau. Kenapa? Karena sudah mati. Pertanyaannya yang menjadi masalah apa? Kenapa tidak mau? Karena dia mati. Nah itu permasalahan yang kita lihat. Sesungguhnya masalah sesungguhnya bukan karena matinya, karena ada tapinya tadi itu. Pokoknya segala sesuatu kalau sudah pakai kata tapi, ibu bapaknya ya, berbuat baik gimana ini? Ustaz, kalau masih hidup, datengin orang tuanya yang masih hidup. Siapa di sini yang sudah sepuh tapi masih punya orang tua sepuh? Ibu masih punya mertua. Masya Allah. Anaknya suaminya masih muda atau gimana? Enggak, mertuanya. Waktu dinikahinya memang masih muda sampai sekarang suaminya atau gimana? Umurnya berapa? Masya Allah. Ibu masih punya juga? Orang tua atau mertua? Ayah masih ada? Ibu sudah nggak ada? Masih ada juga? Enggak ada? Masya Allah, ini kebalikannya ini. Masih hidup nih bapaknya ini. Harusnya cari tahu rahasianya apa nih. Boleh? Hah? Primus? Oh, apa rahasianya ayahnya masih hidup ini? Karena banyaknya rata-rata tengok loh. Bapaknya duluan kan Bu? Tuh rata-rata. Apa? Gak ada beban ya Bu ya? Sebenarnya hidup kita banyak bebannya Bu, ya kan? Cuma bagaimana beban itu waktu minta sama Allah ditolong sama Allah gitu aja. Orangnya enjoy kali ya ayahnya. Iya. Umurnya sudah 100-an. Ya Allah, tuh. Umur panjang nih. Oh, pada ngasih jempol nih yang di sini. Mudah-mudahan umurnya panjang ya, yang di Facebook sama YouTube juga ya. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Kalau masih hidup datangin. Lebaran kayak gini sebelum beliau nggak ada, kalau kita punya kemampuan berikan yang terbaik. Sedekah terbaik, hadiah terbaik, rezeki terbaik, uang terbaik, makanan terbaik, kasihkan yang terbaik untuk orang tua. Kalau masih punya dan kita masih punya kesempatan, jangan ditunda-tunda. Kalau nggak punya mau ngomong apa lagi? Ya kan, orang tua kita lebih daripada kita, misalkan ya, memang masih punya tabungan banyak, kita di bawahnya. Ya minimal kita berikan hadiah, minimal yang menyenangkan dengan kita taat. Kalau sudah meninggal dunia bagaimana? Nah, kalau masih hidup tadi itu pegang tangannya, taruh di atas kepala. Ma, Pak, aku ini banyak dosa, maafkan, Ma. Yang ibunya, Ma, tolong ikhlaskan air susu yang pernah saya minum menjadi darah dan daging untuk diri saya. Ikhlaskan, Ma, biar hidup saya lapang, mudah semuanya. Kalau adanya ayah, ya, tolong ikhlaskan jerih payah keringat, ya. Tetesan daripada air mata memperjuangkan tiap hari mencari rizki. Tolong ikhlaskan menjadi darah daging untuk saya.
Ketika orang tua kita sudah mengatakan, ya nak, ibu ikhlas, lapang hidup kita. Tapi kalau ibu kita belum lapang, masih ngomel-ngomel, makanya kamu jadi orang itu, janganlah penyenyengan. Jadilah orang itu yang benar, lembah mana, nggak usah pecicilan. Jadi orang yang benar, yang lurus, dengarkan saja, jangan dilawan. Sampai orang tua kita berhenti mengatakan, capek mungkin kan? Mungkin capek seperti itu. Udah saking banyak yang diomongin, udah puas gitu. Ya udah, ibu maafin kamu, makanya jangan bandel lagi. Itu ikhlas, ridho. Kalau sudah meninggal dunia bagaimana? Datangin kuburnya, ya, berziarah di makamnya, ya, kirimkan hadiah doa. Ini yang utama. Yang berikutnya, pergauli sahabat-sahabat semasa dia hidup. Ayah kita punya teman CS siapa dulu? CS-nya ayah kita, ibunda kita dulu adalah teman pengajian di sana, masih hidup dia. Maka kalau kita punya rezeki, datangin silaturahim, bilang kepada temannya tadi itu, Bu, ini hadiah buat ibu. Ibu kan dulu berteman dengan ibu saya, maka saya kasih hadiah ke ibu ini sama seperti saya mengasih hadiah dengan ibu saya. Kalau ibu senang, menyenangkan sahabat temannya, ya kan, maka ibu saya pun bahagia. Itu Bu caranya. Kalau sudah meninggal dunia, sedekah banyak-banyak. Kirimkan untuk orang tuanya. Belum tentu sampai. Masalah sampai nggak sampai bukan urusan kita. Sedekahkan saja. Ya, karena kita ini ketika bersedekah untuk orang tua kita, ulama sampaikan, banyak yang mengatakan sampai. Buktinya apa? Yang pernah Ustaz sampaikan. Sedekah ini nggak bakalan sampai. Apa buktinya sampai? Saya pernah ditantangin kayak gitu. Kirim-kirim doa tuh nggak bakalan sampai. Ngapain didoa-doain? Orang sudah meninggal, sudahlah. Orang tua kita ini bukan binatang, bukan hewan yang dikubur sudah berhenti selesai gitu saja. Akan dimintai pertanggungan jawab sama Allah, ya kan? Maka kita kirimkan doa. Saya pernah itu bertemu dengan teman saya, nggak sampai turat kayak gituan. Sudahlah orang tua kita sudah menanggungnya masing-masing. Nggak bakalan sampai. Saya bilang sama dia, kamu sayang nggak dengan emak bapak kamu? Sayang. Mak bapak kamu masih hidup atau sudah meninggal dunia? Sama, sudah meninggal dunia. Pernah nggak kamu doain? Enggak pernah didoain sama dia. Kenapa? Keyakinan dia tidak sampai. Kenapa seperti itu? Nah, sekarang saya buat sebuah alibi gambaran kayak gini. Kalau doa itu nggak sampai, boleh nggak habis ini saya kumpul bareng sama teman-teman, kita doain. Mudah-mudahan nanti bapak kamu di sana dijadiin sate. Mudah-mudahan bapak ibu kamu nanti di sana dibakar, disiksa yang pedih. Boleh? Jangan dong. Loh, kenapa tak bilangin? Jangan, nggak sopan itu seperti itu kan? Masa orang tua didoakan jelek seperti itu? Nah, saya tanya, kenapa kamu ketakutan seperti itu? Ya takut sampai. Nah, saya bilangin, doa yang buruk aja kita takut sampai, ya nggak? Apalagi doa yang baik, insya Allah sampai. Jadi doakan yang terbaik aja. Masalah sampai atau enggak itu udah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita mengirimkan. Karena yang sampai itu adalah salah satunya al-walidun sholih, anak-anak yang sholih doanya. Ya, apalagi perintah dari Allah. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Mohon maaf ini, membunuh anak-anak ini bisa jadi sekarang lagi ngetren. Hasil surveinya Pak, Bu, ibu-ibu semuanya nih, ya. Ini anak-anak SMP ini, mohon maaf ini ada sebagian riset mereka ini, anak-anak SMP ini nyaris mereka ini pernah menonton video porno. Bahkan anak SD sudah pernah itu. Tapi anak SMP rata-rata nyaris. Serem ya? Anak SMA nyaris persentasenya dari hasil survei tersebut pernah berciuman. Dan sebagiannya sudah pernah berhubungan. Dan sebagiannya sudah ada di kalangan beberapa surveyor tersebut, ya, nyaris banyak yang sudah pernah menggugurkan kandungannya. Ketakutan ini, Bu. Ya, mahasiswa, ya, ketakutan, takut ketahuan, takut jadi aib, takut nanti nggak bisa membiayai sehingga anaknya digugurkan, sebetulnya nyaris miris. Jangan pernah melakukan itu. Kenapa? Karena Allah melarang, ya. Nggak boleh membunuh itu karena takut kemiskinan. Boleh menggugurkan kandungan itu kalau misalkan untuk kondisi darurat. Contoh misalkan, ini ibunya usianya sangat penting kehidupan dia ini. Tapi kalau anaknya ini hidup, ya, ibunya yang bakal kalah. Taruh diteruskan. Atau bayi itu di luar kandungan, yang kalau diteruskan janin ibunya malah semakin parah, ya. Maka dia boleh dengan cara catatan seperti itu tadi, ya, ada uzur yang memang harus ada. Nggak boleh asal dia mau, punya kesempatan, punya duit, aib, nggak bakal mampu, terus dia langsung gugurkan, nggak boleh, dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Sama-sama kita istighfar ya kalau pernah mendengar atau pernah melakukan hal tersebut di kalangan keluarga kita, minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya. Kata Allah, kalau kita ini punya anak, janji Allah ini, ya,
Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi jangan khawatir, yang namanya anak, cucung itu udah punya rezekinya masing-masing. Kita dulu zaman pengantin baru, Bu, rezeki kita kayak mana? Sempit, ya nggak, Bu? Ada nggak sebagian di sini rezekinya yang agak sempit-sempit itu? Ya maksudnya nggak lapang kayak sekarang gitu loh, Bu. Pertama kali nikah tuh kayaknya aduh gitu. Nanti punya anak satu aja kita kebingungan gimana nanti biayanya gitu. Ya kan? Tapi begitu anak itu lahir, Allah sudah jawab dengan rezekinya. Ternyata kita malah naik pangkat, suaminya naik pangkat, kitanya lebih berkah, usaha kita lebih lancar. Anak kedua lebih besar, anak ketiga lagi lebih besar lagi, lebih besar lagi. Setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Ya, jadi jangan khawatir, Allah yang menjamin rezeki kita bareng sama anak-anak kita. Maka semakin banyak anak banyak rezeki. Itu prinsip orang tua dulu itu. Terus rusak, gara-gara apa? Gara-gara ada kata tapi. Nah, tapi itu ngerusak, Bu. Iya betul, banyak anak itu katanya banyak rezeki, tapi kan juga banyak resikonya. Nah, ini dia. Ketika sudah mengatakan banyak resiko, akhirnya yang tumbuh akhirnya resiko. Sehingga sekarang kita ini rata-rata punya anak 2 aja cukup. Maka Ustadz minta doanya nih, punya anak yang banyak Ustadz nih, ngelebihin Bunda Maulid ini kalau bisa nih. Ustadz pengen ini, cuma babonnya ini sudah bisa nggak ini ya? Masya Allah nih kan. Sari babon lagi. Wih, mertua saya dengerin ini. Wah, bahaya nih. Bahaya, maaf Bu. Abu. Insya Allah kalau ada suruh ganti babon lagi ya. Enggak, babonnya ini super ya. Kepinginnya punya anak yang banyak. Jadi kalau ada cucung ibu, kasih tahu aja, umat Nabi Muhammad ini nanti akan dibangga-banggakan. Setiap umat ini, setiap nabi akan membangga-banggakan umatnya kalau banyak. Termasuk nabi kita itu bangga kalau umatnya banyak. Nah, sekarang ada pencanangan itu yang namanya KB segala macam. Ya silakan saja. Tapi kalau abang kita mau mengikuti sunnah Nabi, banyakin anak. Nah, Ustadz nggak pernah pakai KB-KB-an. Ya, tapi belum dikasih mau ngomong apa? Ya, perjuangan. Ya, nggak ada KB-KB-an. Udah. Nah, tapi gimana lagi? Ya, belum dikasih ya. Istriku nonton nggak nih? Oh, nonton ya. Halo. Kayaknya sama dia cariin babon baru kayaknya habis ini ya. Kata Bunda Maulid lo yang ngomong suruh nyari babon. Enggak ya, berikutnya. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Kita disuruh sama Allah diminta untuk menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Kita sudah paham lah ya. Dan memang kelemahan kita di situ. Perbuatan keji itu seperti lagunya Rhoma Irama. Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Lanjutannya? Gitu ya Bu ya. Memang yang asik-asik itu yang dilarang. Kenapa? Karena itu bakal dikasih hadiah sama Allah nanti kita di surga. Ya, segala sesuatu, dosa-dosa itu semuanya asik-asik. Ya. Caranya mahal untuk mendapatkan itu, perlu dengan biaya. Ha? Tapi nanti ujung-ujungnya kita masuk neraka. Tapi kalau berbuat kebaikan itu murah. Ya, zikir murah, sholat murah, gratis, ya enggak? Iktikaf murah, gratis. Malah kalau kita pulang dikasih sahur, ya enggak? Di masjid ya enggak? Enggak perlu biaya. Tapi kalau orang berbuat dosa ke diskotik, minum, ini ya banyak, mahal. Banyak biayanya, tapi itu membawa ke dalam kebinasaan. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Ya, tak boleh kita membunuh orang lain tanpa sebab yang benar. Ya, orang-orang yang membunuh mohon maaf. Ya, dia kepin berjihad, dia mengebom misalkan, dia ngebomnya tapi ngebomnya asal, nggak tahu siapa, sehingga saudaranya sendiri, ya kan? Dia ngebom orang non muslim, tapi non muslimnya ini nggak jahat sama kita, nggak pernah merangi kita, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Kita ini disuruh menjaga kehormatan manusia, ya, walaupun dia kafir, ya, beda agama dengan kita, tapi kalau tidak mengganggu kita nggak boleh kita ganggu. Ingat nggak itu dulu zamannya Amirul Mukminin. Ya, ada seorang Yahudi yang dia ngerasa terganggu, kenapa rumahnya digusur. Yahudi rumahnya tergusur gara-gara apa? Gara-gara perombakan pembangunan kelebihan daripada jalan dan istana atau masjid dari tempat yang mau dibuat daripada tempat yang sangat mewah. Maka ketika laporan
diambilnya itu dari tulang ya sama Amirul Mukminin, cuma digaris aja, seret pakai pedang itu. Kasih itu sama gubernurmu itu. Begitu dilihat gubernurnya itu ketakutan, redep dia. Ini dari Amirul Mukminin, artinya apa? Aku harus meluruskan. Sahabat-sahabat, bangun kembali rumah Yahudi yang jelek tadi itu. Walaupun dia di dekat dengan masjid, bangun itu. Kenapa? Karena tidak boleh kita mengganggu orang non-muslim yang tidak mengganggu diri kita. Ya Bu ya? Jadi kalau ada tetangga kita Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, kalau nggak ganggukan dengan kita, jangan diganggu. Ya, itu kehormatan seorang muslim. Kita dilihat akhlaknya. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Itu perintahnya daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini faham betul-betul. Terakhir satu lagi ayat, habis ini boleh kalau ada pertanyaan tentang masalah Ramadan. Karena Ustadz Zuhur sudah harus di Tanjung Seneng ya, Ustadz mohon izinnya. Ya, siapkan pertanyaannya dengan apa topik Ramadan, topik akhir Ramadan, atau dengan topik yang tadi Ustadz bahas. Satu lagi. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim. Ibu ya, kalau ibu punya harta anak yatim, segera kasihkan. Anak yatim itu dari apa? Dari anak yatim binaan kita. Misalkan kita punya yayasan, ada haknya anak yatim, berikan, jangan ditahan-tahan. Atau ibu punya suami meninggal dunia, harta waris daripada suami tersebut itu segera dibagikan, karena itu haknya anak yatim. Jangan ditunda-tunda. Bisa difahamin ini? Jangan ditunda-tunda, nanti kelamaan diatasnamakan diri kita, rusak nanti ujung-ujungnya. Ya, maka bagaimana upaya kita sadarkan diri kita semuanya sudah. Kita hidup pertama kali lahir cuma ya enggak, digenggam semuanya, seakan-akan dunia ini mau digenggam semuanya. Tapi tidak ada satupun orang yang meninggal dunia dalam keadaan menggenggam itu, kecuali dia pas lagi timpasinnya. Orang meninggal dunia, napas terakhir dilepas semuanya. Tangannya seperti ini. Kenapa? Karena memang semuanya harus dilepas. Pun sama dengan diri kita. Ayo kita mulai melepas kecintaan kita kepada dunia ini. Sudah mulai pikirkan masa panjang. Kalau kita tidur makanya suruh meninggalkan wasiat. Takutnya besok pagi nggak bangun tidur, mati langsung. Kalau kita pergi jauh agak lama, tinggalkan wasiat. Kenapa? Takut nggak terjadi itu wasiat, bikin ribut, geger. Maka yang punya harta banyak, ya suaminya sudah meninggal, dunia segera dibagikan, jangan ditunda-tunda. Itu haknya anak yatim kita, ya. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Ini kalau saya bagikan sekarang, ini buyar urusannya. Masih pada rakus-rakusnya semuanya. Makanya di handle dulu sampai nanti waktu tepat mereka sudah pulang pondok, udah pada sadar lah, mudah-mudahan harapan itu baru kami bagikan. Nah, diambil yang untuk sesuatu yang lebih manfaat, dimanfaatkan terlebih dahulu. Itu kecuali, pertanda pengecualian ya. Hingga sampai ia dewasa. Kalau sudah dewasa kasih. Ya, kalau masih kecil dia belum tahu apa-apa, kalau dikasih malah diambil sama orang, dikasih nanti malah dimanfaatkan sama orang, dikasih nanti malah mubazir, gak karu-karuan, maka tahan dulu sampai dia dewasa. Tapi kalau sudah dewasa, sudah pada menikah, apalagi sudah punya cocong, sudah harus dibagikan. Nah, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Siapapun diri kita, sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Cara Rasulullah itu ketika dia beribadah dalam bentuk perdagangan, cara Rasulullah itu nggak pernah dia mengurangi timbangan, apalagi melebihkan daripada harga di luar batas. Rasulullah itu kalau berjualan kenapa dia lancar? Dia menggunakan teknik. Pak, ini saya beli harga 25.000 kalau kita. Bapak mau ngasih untung saya berapa? Begitu Pak, Bu, ya. Maka orang disenangin sama orang-orang lain itu Rasulullah. Cara berdagangnya luar biasa sehingga maju. Harta dagangan daripada Siti Khadijah itu terjual habis. Ajib ya. Terus kalau jadi penjual ini jangan pelit-pelit Bu, ya. Kalau dagang itu upayakan ukurannya tepat. Kalau sudah tepat Bu, 1 kilo tepat Bu ya. Jangan lupa nih Bu, sunnah Nabi. Diambil, nah ini untuk anget. Biar tambah anget. Ada kan Bu orang jualan masih kayak gitu? Nah, anget ya. Tapi yang angetin jangan ibu ya. Ini ibu-ibu kadangan ya, beli tomat 1 kilo ya kan, 1 kilo berapa? 20.000 ya kan. 2 kilo ya 40.000. Sudah sih 2 kilo 35.000 aja ya kan. Ditawar dia, akhirnya ya sudah 2 kilo 35.000 ya. Begitu dilihat Bu, sudah anget ya Bu, 35.000 2 kilo ya. Oh iya, sambil dia mau pulang dilempar itu ngangetinnya, diambil sendiri tomatnya 2 biji, lempar masuk ke plastik. Ada model kayak gitu. Biar anget kata dia, yang ngangetin dia sendiri. Ya nggak boleh ini Bu. Ya, kalau nimbang ke orang lain dikurangi, nimbang untuk dirinya sendiri dilebihkan, nggak boleh. Nah, tapi kalau kita menimbang untuk orang lain, sunnah kita menambahkan. Beli beras misalkan 1 kilo pas persis, tambahkan 1 cimit biar anget.
Sedekah itu Bu, jadi keberkahan untuk rezeki kita, dagangan kita, ya Bu ya. Begitu. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, ya. Jadi kita mungkin sekarang ada yang ngerasain punya beban yang berat. Ada nggak yang punya beban yang lagi berat begitu? Ada nggak? Bebannya berat, pundak ini rasanya kayak nggak kuat, tidur kayaknya mau berakhir aja, pecah nih rasanya mau kepala, pikiran nih kayak ngap. Malam hari nggak bisa tidur, pikiran jadi nggak tenang, makan jadi nggak lega, pikiran berat banget Bu. Pesan Allah di sini, Allah tidak memikulkan beban kecuali yang kita sanggup. Kita dikasih beban segini, artinya kita punya kesanggupan segitu Bu. Coba beban saya dikasih ke ibu, belum tentu ibu-ibu sanggup. Betul nggak? Beban ibu-ibu dipikulkan ke saya, juga belum tentu saya sanggup. Seperti itu. Beban Bunda Maulid dikasih ke saya, belum tentu saya sanggup. Pun sebaliknya, beban saya dikasihkan ke Bunda Maulid juga belum tentu sanggup. Ada orang yang paling ringan, misalkan bebannya paling ringan, nggak punya apa-apa, makannya susah, dibebankan ke Bunda Maulid belum tentu sanggup. Ya kan? Dibebankan ke saya belum tentu sanggup, tapi bagi dia biasa, namanya nggak makan sehari 2 hari itu biasa aja. Tapi yang membuat dia beban ternyata apa? Kalau anaknya ngelawan misalkan. Jadi Allah sudah kasih itu kekuatan kita masing-masing. Ada orang yang dikasih kekuatan menahan itu kelaparan, ada yang menahan daripada kesusahan, ada yang menahan daripada kelebihan. Kelebihan harta jadi beban buat dia. Orang banyak hartanya ini pusing juga Bu. Ya. Banyak harta kita juga pusing, aset banyak ini juga pusing. Ini ke mana? Yang itu di mana lah suratnya ini? Bingung dia, stres semalaman dia nggak bisa tidur, nyariin surat tanah nggak ketemu. Ya kan? Oh ini kemana lah sertifikat ini? Ini kemana lah emas waktu itu saya ingat taruh di kotak, kotaknya di mana? Kok lemarinya pindah? Bingung dia. Semalaman nggak bisa tidur, padahal orang bisa tidur, anteng nggak punya emas. Ini punya emas malah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kekayaan tidak menjamin kebahagiaan kita. Yang menjamin kebahagiaan kita adalah nilai syukur kita. Kita tengoknya ke bawah, ya Allah kita masih diberikan kemampuan. Oh saya punya misalkan tanggungan yang besar, ya hutang saya misalkan banyak, atau punya sesuatu yang sangat mencekik. Kita berpikir ya Allah saya ini karena dikasih kemampuan. Tengok orang yang di bawah itu kalau dikasih hutang segini pingsan dia gantung diri, ya kan? Tapi kita masih punya harapan. Alhamdulillah masih ada yang bisa dijual, masih ada yang bisa diusahakan, masih ada aset ini, masih bisa. Ini tanda kita disuruh bersyukur kepada Allah. Jadi jangan pernah khawatir. Allah kasih segala sesuatu kepada kita karena kita dipandang mampu sama Allah. Maka jangan pernah putus asa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya Allah sudah gariskan di Lauhul Mahfuz, itu harus terjadi sama kita. Jadi orang miskin, jadi orang sedang, jadi orang kaya biasa saja. Karena semuanya akan tetap dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ya, jadi jangan khawatir ya. Sekali lagi, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya saja. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Ya, berlaku adil. Ya, tapi kan dia saudara saya sendiri, sudahlah kasih orang lain saya. Jangan Bu, kerabat itu yang harus didahulukan. Kalau ibu mau ngasih ini sedekah segala macam ya, keluarga yang dahulukan. Jangan orang lain terbantu, keluarga kita terlantar. Jangan. Sebisa mungkin kerabat terdekat yang kita bantu. Terakhir, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu ingat. Diingetin sama Allah. Penuhi janji kepada Allah. Kita ini punya janji Bu.